Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Eko Priyono dengan NIM 2018 0208 030, Prodi Manajemen Pagi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu dosen Titi Haryanti SE MSI. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai bab 2, yaitu tipe-tipe keputusan. Jadi tipe-tipe keputusan ada tiga poin. Yang pertama itu ada keputusan perorangan dan organisasi. Yang kedua, perbedaan keputusan pribadi dan organisasi. Dan yang ketiga, keputusan dasar dan rutin. Baik, yang pertama keputusan-keputusan perseorangan dan organisasi. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh perseorangan maupun oleh organisasi. Keputusan oleh perseorangan berupa keputusan berpartisipasi dan keputusan berproduksi demi organisasi. Dalam hal keputusan berpartisipasi, seorang melakukan perhitungan tentang dorongan serta sumbangannya kepada organisasi. Keputusan organisasi berupa usaha organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini bisa bersifat rutin, bisa inovatif. Dalam hal pertama, organisasi bisa memiliki program atau sebuah rencana. Bila terjadi perubahan yang mempengaruhi sistem, maka sistem tersebut mengadakan tanggapan terhadap sifat perubahan dan mengadakan pilihan program yang sudah ada untuk bertindak agar menanggulangi perubahan tersebut. Yang kedua adalah perbedaan keputusan pribadi dan organisasional. Jadi perbedaan antara keputusan pribadi dan organisasi dijelaskan oleh Bernard. Menurut pendapatnya, perbedaan dasarnya adalah bahwa keputusan-keputusan pribadi biasanya tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Nah, sedangkan keputusan-keputusan organisasi sering didelegasikan. Jadi, manajer membuat keputusan organisasi yang ditujukan pada pencapaian tujuan organisasi dan keputusan pribadi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pribadi. Yang ketiga, keputusan dasar dan rutin. Menurut Verlaine, keputusan-keputusan dasar merupakan keputusan-keputusan unit, investasi dalam jumlah besar, keputusan satu kali yang menyangkut komitmen jangka panjang dan relatif permanen, dan tinggi derajat pentingnya karena suatu kesalahan pengambilan keputusan akan mencelakakan organisasi secara serius. Sebagai contoh adalah keputusan dasar dalam suatu organisasi perusahaan, antara lain keputusan yang berkaitan dengan lokasi pabrik, struktur organisasi, negosiasi pengupahan, lini produk, dan integrasi vertikal. Kemudian, keputusan-keputusan rutin adalah sebuah keputusan yang sangat berlawanan dengan keputusan dasar. Tipe keputusan ini merupakan setiap hari, bersifat sangat repetitif atau berulang-ulang, dan mempunyai sedikit dampak pada organisasi secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, digabungkan dengan keputusan dasar, keputusan rutin memainkan peranan sangat penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu organisasi. Contohnya mengenai seorang manajer personalia menarik karyawan baru, terus seorang akuntan membuat keputusan tentang suatu rekening baru, seorang tenaga penjual memutuskan daerah yang akan didatanginya. Itulah sebagian contoh-contohnya. Nah, di samping faktor-faktor organisasi juga ada faktor-faktor pribadi yang menentukan apakah suatu keputusan adalah dasar atau rutin. Pengalaman, motivasi, dan kepribadian mungkin mempunyai pengaruh pada tipe mana keputusan akan diambil. Seorang manajer tingkat bawah yang dihadapkan dengan suatu keputusan rutin secara non-formal, bila mengubahnya menjadi suatu keputusan dasar yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap organisasi secara keseluruhan. Yaitulah sedikit penjelasan mengenai tipe-tipe keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.